Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo yang akan memaparkan materi mengenai teori media dan masyarakat. Nah, di sini materinya dari mata kuliah komunikasi massa. Nah, di sini diterangkan bahwa teori media dan masyarakat memberikan keutamaan pada media sebagai faktor penyebab. Dasarnya adalah bahwa media menawarkan pandangan mengenai dunia. Nah, sebuah lingkungan, semua atau pengganti yang merupakan alat potensial untuk melakukan manipulasi terhadap masyarakat. Nah, tetapi juga membantu mereka dalam situasi yang sulit. Nah, di situ dijelaskan bahwa sebagai teori media dan masyarakat. Di sini juga ada beberapa materi yang kita bahas, yaitu 3 materi. Nah, sebagai berikut, yang pertama adalah apa itu media masyarakat dan budaya. Yang kedua, bagaimana peran komunikasi massa sebagai proses pada tingkat masyarakat. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kerangka rujukan dalam menghubungkan media dengan masyarakat. Nah, di sini ada teman saya, sahabat saya, yang akan menjelaskan materi selanjutnya bagaimana media, masyarakat, dan budaya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Nopal Hadar akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu media, masyarakat, dan budaya. Hubungan dan konflik. Komunikasi massa dapat dianggap sebagai fenomena masyarakat dan budaya. Lembaga media massa merupakan bagian dari struktur masyarakat dan infrastruktur teknologinya adalah bagian dari dasar ekonomi dan kekuatan, sementara ide, citra, dan informasi disebarkan media adalah jelas merupakan aspek penting dari budaya kita. Dalam mendiskusikan hal ini, Rosengren 1981 menawarkan tipologi sederhana di mana terdapat 2 proposisi berlawanan yang ditabulasi silang, struktur sosial mempengaruhi budaya dan sebaliknya, budaya mempengaruhi struktur sosial. Materi selanjutnya yaitu komunikasi massa sebagai proses pada tingkat masyarakat, mediasi hubungan dan pengalaman sosial. Asumsi pokok yang berhubungan dengan pertanyaan mengenai masyarakat dan budayanya merupakan bahwa lembaga media intinya memperhatikan produksi dan distribusi pengetahuan dalam pengertian yang paling luas. Pengetahuan semacam ini memungkinkan kita untuk memahami pengalaman kita akan dunia sosial. Bahkan jika pengambilan makna terjadi dengan cara otonomi dan beragam. Jarford 2008 menggambarkan sebuah teori perubahan sosial dan budaya berangsur-angsur berkembang dalam sejarah hingga kemudian muncul dari abad ke-19 sebagai lembaga sosial yang mandiri. Akhir-akhir ini, media telah berkembang lebih jauh menjadi alat untuk menyatukan lembaga sosial. Berikut ada 2 konsep dari materi tersebut, yaitu konsep yang pertama, konsep mediasi. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dirangkum ke dalam konsep mediasi kontak dengan realitas sosial. Mediasi melibatkan perpanjangan tangan pihak kedua atau versi peristiwa dalam kondisi yang tidak dapat kita amati secara langsung bagi diri kita sendiri. Pernyataan yang kedua, mediasi merujuk pada aktor atau lembaga lain dalam masyarakat untuk mengontak kita demi tujuan sendiri atau kepentingan kita sendiri. Hal ini berlaku pada politikus, pemerintah, pengiklan, pendidik, ahli, dan segala bentuk kuasa.
Elemen pokok dalam mediasi sebagaimana digambarkan di sini adalah keterlibatan beberapa alat teknologi antara indera kita dan hal-hal lain yang di luar kita. Thomson 1993 sampai 1995 menyarankan tipologi interaksi untuk menjelaskan konsekuensi teknologi komunikasi yang telah memisahkan interaksi dan pertukaran simbolok dari pertukaran orang biasa. Ia menyatakan bahwa telah memungkinkan bagi lebih banyak individu untuk mendapatkan informasi dan konten simbolik melalui bentuk interaksi termediasi. Selanjutnya, metafora mediasi. Secara umum, istilah mediasi dalam artian media mencampuri antara kita dan realitas tidak lebih dari sebuah metafora. Walaupun hal ini menunjukkan beberapa peranan media dalam menghubungkan kita dengan pengalaman lain, istilah sering digunakan untuk mendeskripsikan peran ini mencerminkan tujuan yang berbeda, yaitu interaktivitas dan efektivitas. Mediasi dapat berarti banyak hal, mulai dari memberikan informasi secara netral, melalui negosiasi, hingga percobaan manipulasi dan kontrol. Untuk mengetahui realitas sosial yang jauh di luar jangkauan, kita membutuhkan mediasi sebagai alat penghubung. Mediasi memiliki variasi sesuai citra komunikasi yang ditunjukkan dengan cara berbeda-beda dalam menghubungkan kita yang nyata. Menurut Thomson 1993 sampai 1995 ada dua tipe interaksi, yaitu yang pertama mediasi interaksi, yaitu peran serta produk teknik menengah seperti kertas, kabel listrik, dan lainnya yang dapat menyediakan informasi dan simbol-simbol yang tergantung di dalamnya dan tertransmisi kepada pribadi-pribadi. Yang selanjutnya, mediasi kuasi. Interaksi yang mengacu kepada hubungan yang mapan dari media dalam komunikasi massa. McQuell menggambarkan persepsi atas peran mediasi ke dalam 7 metafora, yaitu yang pertama, sebagai jendela untuk melihat suatu peristiwa, yang kedua, sebagai cermin dari suatu kejadian yang merefleksikan keyakinan, yang ketiga, sebagai saringan, yakni memilih sesuatu berdasarkan kedekatan emosi, kesamaan pengalaman hidup. Berikutnya, sebagai penunjuk arah atau pemandu atas suatu peristiwa yang masih menjadi teka-teki. Selanjutnya, sebagai forum atau mimbar, yakni mempresentasikan suatu informasi kepada audiens dengan mendapat respon langsung, misalnya seminar atau lokakarya. Yang selanjutnya sebagai penyebar informasi. Dan yang terakhir, sebagai teman bicara, menginformasikan sesuatu dalam bentuk perbincangan atau tanya jawab, misalnya acara bincang-bincang atau talk show. Yang materi selanjutnya yaitu kerangka rujukan dalam menghubungkan media dengan masyarakat. Merupakan suatu ide umum bahwa komunikasi massa berada di antara realitas dan persepsi, serta pengetahuan kita yang merujuk pada sebuah proses spesifik pada berbagai level analis yang berbeda. Model milik Wesley dan McLean 1957 menunjukkan beberapa elemen tambahan yang dibutuhkan sebagai kerangka rujukan yang lebih detail. Media menyediakan bagi halayak penyedia informasi, gambar, cerita, dan kesan terkadang menurut kebutuhan yang telah ada sebelumnya. Terkadang dipandu oleh tujuan mereka sendiri, atau misalnya mendapatkan keuntungan atau pengaruh, dan sering sekali mengikuti motif lembaga sosial lainnya, misalnya iklan, propaganda, memproyeksikan gambar yang disukai, mengirimkan informasi.
Keragaman motivasi yang ada pemilihan dan arus gambar realitas dapat kita lihat bahwa mediasi bukanlah proses yang netral. Realitas akan selalu diseleksi dan dikonstruksi dan akan ada beberapa bias yang konsisten. Hal ini akan mencerminkan terutama kesempatan yang berbeda terutama untuk mendapatkan akses media dan juga pengaruh logika media dalam membangun realitas. Tema utama dari teori masyarakat massa adalah pembentukan teori tidak mengikuti pola yang sistematis dan logis, tapi menjawab permasalahan nyata dan keadaan bersejarah. Sebelum menggambarkan beberapa teori yang sudah dibentuk, sangat berguna untuk melihat tema besar yang membentuk perdebatan selama zaman pertama media massa, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan, integrasi, perubahan sosial, dan ruang atau waktu. Tema yang kedua yaitu integrasi sosial dan identitas. Media membawa pesan mengenai apa saja yang baru dan tren dalam hal barang, ide, teknik, dan nilai dari kota ke negara dan dari kelas sosial atas ke bawah. Pandangan alternatif mengenai hubungan media massa dan integrasi sosial ini juga beredar berdasarkan karakter lain dari komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki kapasitas untuk menyatukan individu yang tersebar di dalam halayak yang lebih besar atau menyatukan pandangan baru ke dalam komunitas urban dan imigran dan membantu membentuk identitas. Tema selanjutnya yaitu tema ketiga, perubahan dan perkembangan sosial. Isu modernisasi dan perkembangan di negara dunia ketiga mendapatkan banyak perhatian pada awal-awal pasca Perang Dunia Kedua. Ketika komunikasi massa dipandang, terutama Amerika Serikat, sebagai alat yang kuat untuk menyebarkan normal ideal Amerika ke seluruh dunia dan pada saat bersamaan membantu melawan komunisme. Akan tetapi, media juga dianggap alat efektif untuk perkembangan sosial ekonomi konsisten dengan semangat pasar bebas. Beberapa efek dipikirkan mengikuti dari impor sukarela konten media massa Amerika Serikat. Materi selanjutnya yaitu ada tema 4, ruang dan waktu. Komunikasi seringkali dikatakan memiliki dimensi ruang dan waktu dan juga menjembatani kesinambungan pengalaman kita yang disebabkan jarak dan waktu. Komunikasi memungkinkan adanya perpanjangan aktivitas manusia, persepsi lintas jarak dalam beberapa cara. Unit sosial politik tergantung wilayah dan menggunakan berbagai komunikasi untuk melambangkan fakta ini. Jembatan dibangun dan jarak fisik seakan berkurang karena kemudahan komunikasi dan penerimaan. Internet menciptakan beragam jenis jarak maya dan peta baru untuk menggunakannya, terutama yang menunjukkan ke saling terhubungan jaringan. Efek media yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Poin-poin dalam ruang dan waktu yaitu yang pertama, media telah menghapus jarak. Yang kedua, dunia maya menjadi perpanjangan jarak yang sebenarnya. Yang ketiga, media bertindak sebagai pengumpul ingatan. Dan yang terakhir, jarak antara penyiaran teknis dengan kapasitas penerimaan manusia meluas dengan pesat. Sekian materi dari saya kembalikan ke rekan saya, Bu Hari Muslim. Ya, di situ ada beberapa materi yang teman saya jelaskan mengenai komunikasi massa dan masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan teori media masyarakat, tapi sebelumnya mungkin saya tadi belum memperkenalkan nama saya Buhari Muslim Jedullah. Di sini saya akan menjelaskan atau menyambung
materi yang tadi rekan saya jelaskan. Ini ada teori media masyarakat atau masyarakat massa. Di sini dijelaskan bahwa teori masyarakat atau massa memberikan keutamaan pada media atau faktor penyebab. Ide dasarnya adalah bahwa media menawarkan pandangan mengenai dunia, sebuah lingkungan semua atau pengganti yang merupakan alat potensial untuk melakukan manipulasi terhadap masyarakat. Tetapi membantu mereka dalam situasi yang sulit. Keragaman ini banyak bentuk media baru dan lama sepertinya merendahkan validitas atau teori masyarakat massa dalam menggambarkannya atas media sebagai salah satu batu pondasi dari masyarakat atau massa. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada materi saya selanjutnya, yaitu teori media masyarakat atau Marxisme dan ekonomi politik. Di sini dijelaskan bahwa teori Marxisme mendorong hubungan atau hubungan langsung antara kepemilikan ekonomi dan penyebaran pesan yang meneguhkan legitimasi dan nilai dari masyarakat kelas. Poin kedua, teori ekonomi politik atau politisial ekonomi teori adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis. Poin selanjutnya di sini ada teori ekonomi politik kritis, merupakan proposisi utama, yaitu kontrol ekonomi dan logika selalu menentukan. Terus selanjutnya struktur media selalu cenderung menuju monopoli. Selanjutnya integrasi global kepemilikan media berkembang. Dan halayak menjadikan komunitas keragaman yang sesuatu hanya menurun. Selanjutnya posisi dan suara alter dipinggirkan. Terus kepentingan publik dan komunikasi dikesampingkan demi pribadi. Terus selanjutnya akses terhadap komunikasi disebarkan secara tidak merata. Terus yang selanjutnya materinya teori media masyarakat, fungsionalisme. Di sini teori fungsionalis menjelaskan praktik sosial dalam lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan individu. Di sini selanjutnya untuk menentukan fungsi sosial media. Nah, di sini ada kita dapat menyebut seperangkat ide berikut mengenai tugas atau fungsi media dalam masyarakat. Di sini kita lihat bersama bahwa ada informasi, korelasi, keberlanjutan, hiburan, terus mobilisasi. Nah, di sini selanjutnya materinya adalah teori fungsional media atau proposisi utama. Di sini
ada beberapa poin juga yang dijelaskan bahwa media adalah lembaga dalam masyarakat. Yang kedua, mereka menjalankan tugas yang diperlukan dalam hal mengawasi, menata, dan menyatukan. Terus selanjutnya, fungsinya dapat dilihat dari efek media. Selanjutnya, manajemen tekanan, dan ada pula efek berbahaya yang tidak disengaja yang dikelompokkan sebagai fungsional. Terus materi selanjutnya adalah teori media masyarakat, yaitu konstruksionisme sosial, yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah poin pertama adalah masyarakat adalah realitas dikonstruksikan alih-alih tetap, dan yang kedua, media menyediakan bahan produksi realitas tersebut. Yang ketiga, makna adalah apa yang ditawarkan oleh media tetapi dapat dinegosiasikan atau ditolak. Yang keempat, media secara selektif memproduksi makna tertentu. Dan yang terakhir adalah media tidak dapat memberikan penilaian objektif terhadap realitas sosial atau semua fakta merupakan hasil penafsiran. Terus yang selanjutnya ada materi teori media masyarakat atau determinisme komunikasi. Nah, di sini teori determinisme teknologi media berposisi utama juga, dan di sini ada beberapa poin juga, yaitu yang pertama, teknologi komunikasi sangat penting bagi masyarakat. Yang kedua, setiap teknologi memiliki bias terhadap bentuk atau konten dan penggunaan komunikasi tertentu. Yang ketiga, urutan penemuan dan penggarapan teknologi komunikasi memengaruhi arah dan kecepatan sosial. Yang terakhir, revolusi komunikasi mendorong komunikasi sosial. Terus selanjutnya di sini ada materi juga, yaitu teori media masyarakat atau masyarakat informasi. Terdapat juga beberapa poin, yaitu pekerjaan informasi menggantikan pekerjaan industri. Kedua, produksi dan arus informasi semakin cepat. Yang ketiga, masyarakat dicirikan oleh kesaling terhubungan yang meningkat. Yang keempat, aktivitas yang beragam semakin menyentuh dan konvergen. Selanjutnya, yang kelima, ada peningkatan ketergantungan terhadap sistem yang kompleks. Yang keenam, tren globalisasi semakin cepat. Yang ketujuh, batasan waktu dan ruang semakin berkurang. Dan yang kedelapan, konsekuensi menjadi terbuka terhadap penafsiran alternatif, baik positif maupun negatif. Yang ke-9, terhadap risiko kehilangan kontrol. Dan yang terakhir, teori masyarakat massa adalah ideologi lebih dari sekedar teori. Dan itu adalah materi dari beberapa materi dari kelompok kita, kelompok 6, yaitu teori media dan masyarakat. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, nanti silakan bertanya di komen di bawah. Nanti kita saling sharing, saling untuk memberikan materi ini mengenai teori media dan masyarakat. Ya, mungkin hanya itu dulu materi kita, presentasi kita.
mengenai teori media dan masyarakat. Nanti setelah ini akan berkembang. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan rekan-rekan, dan terima kasih juga kepada dosen kita yang telah memberikan tugas yang mana setiap kelompok membawakan materi masing-masing kita dari mata kuliah komunikasi massa. Insya Allah dari teman-teman kelompok juga yang lain ada yang mungkin bertanya, nanti kita akan saling sharing bersama. Mungkin hanya itu dulu. Insya Allah akan berkembang ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.